itu Bapak terlalu lompat pagar masuk ke wilayah kita, Bapak. Karena apa? Kata nabrak, kata binasa dan lain sebagainya, baik kepada Habib ataupun kiai siapapun yang bela Habib, itu bermula, Pak, 3 Habib besar. 1, Pak Rokim alias Habib Taufik Asegaf, Rizik Syihab alias Imam Unyil. Ketiga adalah Habib yang paling alim sedunia, Pak. Rambutnya gondrong, bisa moco kita tewo-kiwo nengan, Pak. Alim banget, Pak. Katib PCNU Demak kalah alim sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan langsung saja kita simak videonya dulu. Yang minta klarifikasi, minta tabayun lewat Nusewu. Memang kami tidak semuanya kami respon. Sebab kalau manusia semua kewalahan kan, terus terang. Tapi bukan berarti kami tidak pernah mengklarifikasi. Setidak-tidaknya saya pernah memberikan klarifikasi kepada, mohon maaf saya karena hanya nomor saja. Perjalanan kami dari pasar sampai Jogoloyo, Pondok apa itu? Bukan. Darul Mustafa. Itu panjang sekali klarifikasi kami lewat telepon. Kemudian ada WA 1, ibu siapa? Artinya tetap saya memberikan jawab ya, hanya itu saja. Saya batasi, tidak semua memang kami jawab. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf tadi kami kok lari dari tanggung jawab. Ya justru inilah yang kami harapkan bisa temu. Memang ada permintaan lewat supir kami, Nun Sewu, Pak Supir. Saya katakan mohon maaf, sampaikan saja karena ini sifatnya organisasi. Tolong bersurat, nanti seperti ini kan sama enaknya. Saya yakin nanti kalau ada klarifikasi dan barangkali semua bisa memahami, saya kira baik-baik saja. Terus terang langsung saja gitu. Karena kami sudah paham maksud dari permohonan surat itu. Ini Bapak. Apa yang jenengan lihat? Monaro. Saya nanti misalkan klarifikasi barangkali ada yang perlu distressing apa gitu lah. Karena kita, mohon maaf nih, kita sudah paham maksud dari videonya. Sersan mau. Iya, sersan. Kalau paham gitu. Apa yang kami konsolidasi internal? Karena forumnya adalah forum PCNU. Ya karena zaman sekarang itu ya mohon maaf Bapak, mestinya kan bukan konsumsi umum, adalah konsumsi untuk internal kita. Yaitu yang kami undang MPC, seluruh Kabupaten Demak, lembaga-lembaga dan Banom. Dan apa yang kami sampaikan itu adalah mutlak, tidak keluar dari apa yang disampaikan PBNU ketika konsolidasi ke seluruh PCNU. Karena terbuka saja, NU kan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Berbagai macam goyangan, baik itu masalah MLB maupun yang lain. Makanya perlu diadakan konsolidasi. Yang di internal NU, loh kami di PCNU ini ada yang pro, ada yang kontra. Maka nasab biarlah menjadi konsumsi masing-masing. Yang percaya ya monggo, yang tidak jadi sopan. Yang penting masing-masing bisa selaras. Yang pertama memang kemarin juga jadman di PP itu hanya ada 1. Persoalan nanti ada jadman 2 itu urusan dari Kementerian Hukum dan HAM, mana yang dipakai itu urusan hukum. Tetapi internal PP dianggap selesai. Ngobrol, ini Pak ya, Nuralin nih, Katib nih.
Jadi kalau masalah Jerman, saya kira itu bagian dari bagaimana PBNU menyelesaikan secara internal, dan alhamdulillah selesai, tidak ada gejolak. Kalau masalah kekuasaan, siapa sih yang bisa memuaskan keinginan seorang muda? Tetapi secara organisasi dianggap sudah selesai. Kemudian memang masalah nasar PB itu sudahlah, itu dia menjadi pemahaman masing-masing, tidak perlu diperdebatkan. Itu memang kemauan dari PP seperti itu. Nah, kemudian masalah PDI. Nah, ini terus terang Bapak, di sana itu ada yang bertanya, yaitu Katib Bapak Ahmad Said Asrori, tanya kepada ketum bagaimana dengan struktur NU yang masuk di PWI. Ya nanti kita lihat. Biasanya itu karena rangkap jabatan itu kan ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau seperti MUI ya monggo saja. Tapi nanti PWI ya nanti kita lihat, kita evaluasi. Mohon maaf, bahasa evaluasi itu jangan diartikan langsung potong. Belum tentu mau namanya evaluasi itu kan kalau memang baik lanjut, kalau ada kurangnya mandorot tentunya akan dikoreksi, kan demikian. Memang bahasanya itu evaluasi, harus betul. Bahasanya seperti yang kami sampaikan. Jadi banom-banom yang ada itu harus juga lurus dengan PBNU. Nah terus pertanyaannya di WWI, ya nanti kita lihat dari kita. Nah, yang berkaitan dengan masalah, mohon maaf, kita akan jaga. Nah ini memang menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus PCNU atau pengurus NU di level kabupaten. Kita itu mempunyai kewajiban menjaga ulama, menjaga kiai dari unsur manapun selama kiai itu dalam garis aswaja, dalam garis wajib tetap kita jaga. Nah, dengan adanya, sekali lagi kami mohon maaf, ini sebagai reaksi atau respon dari adanya sebuah video ya dari sahabat ketua PBI itu, yang kiai siapapun yang membela akan tabrak, itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau Kiai Zain sebagai Rasulullah itu mengundang Alawi, mengundang Habib, apa akan ditabrak? Kita sebagai pengurus NU tetap akan melindungi, akan menjaga beliaunya. Itu konteks bagaimana kita harus menjaga ulama. Persoalan etnis dari unsur mana kami tidak membeda-bedakan selama itu di dalam konteks yang baik dan tidak ada unsur merusak atau membuat sesuatu yang tidak bagus, ucapan-ucapan yang tidak baik. Bagaimana dengan kiai atau habaib yang mulutnya jelek? PBNU ini terang-terangan juga dulu pernah dan lain saya sampaikan, dan Nasor saya sampaikan, sudahlah, siapapun kiai yang datang ke Demak harus dikawal oleh Banser. Kok sampai bicara jelek, mulutnya jelek, tampok saja, itu kata benar, itu bahasanya tampok saja, karena kita orientasinya pada akhlak. Akhlak itu tidak pandang dari unsur mana. Yang jelek tetap kita kita koreksi lah, kita ya namanya dengan cara yang baik. Nah intinya NU dalam hari ini PCNU no problem adanya PWI atau dengan Laskar Sabiranya tidak ada problem. Faktanya apa? Nun sewu Pak Uji, saya tahu Pak Uji bagian dari PDI, saya tahu. Tapi beliau ini justru saya perintahkan ketika kami diundang untuk mediasi PBI kegiatan di mana Pak? Guntur. Karena saya secara pribadi nggak bisa datang,
tolong Pak Putri datang. Memang hal yang baru, PBI kita belum tahu. Tanyakan, kalau memang PBI secara keormasan sah, kita harus dilindungi, kita hormati. Yang kita harapkan jangan sampai ada provokasi, propaganda yang menjadi benturan di tingkat bawah. Betul tidak Pak Bujir? Betul. Ini yang sana. Jadi kalau nanti masing-masing, saya yakin, mohon maaf, kami yakin PBI pun punya niat baik menjaga marwah Wali Songo. Siapapun tetap punya kepentingan ke sana. Barangkali ada miss itu kan karena apa? Mungkin ada satu cara, ada yang ini kurang pas, yang sehingga menjadi reaksi. Saya kira untuk sementara itu kami mohon, barangkali ada yang perlu dikoreksi, tapi monggo kami persilakan. Namun sebelumnya kami mohon maaf, pertemuan ini biar ada berkahnya, monggo kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. 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 Terima kasih, monggo. Jadi biar cepat dan ini yang sekali lagi gini tahu mengapa kok kita seperti tergesa-gesa. Hari ini kita juga mendapat musibah Wakil Sekretaris PCNU Bapak Misbahul Munir, ya, juga dulu itu pengurus cabang Ansor, ya, wafat pada hari ini jam 2 ini juga dimakamkan. Maka dari teman-teman tadi bilang kapan nggak diundur? Ya, kita sudah komitmen sama tamu untuk jam 2 oke, taman kita juga takziah setelah acara ini. Monggo kami percayakan barangkali ada yang ingin direspon, ditanggapi untuk kami usahakan. Ini saya belum. Saya taruh ya. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Surya, Sultan Dunia, terus para ekonom yang mewakili dari sahabat-sahabat bangsa, juga dari PWI Laskar Sabillah Kabupaten Demak, ada Desa Sukai, dan ada tadi dari sekretaris juga wakil ketua, dan juga dengan Kiai Musyafa Pekalongan, beliau salah satu pengurus NU Pekalongan juga, ini beliau dari Bandung, Kiai Alaminul Alam, beliau salah satu tokoh muda NU kita yang ahli ijro hadis dan karangan kitabnya sudah lebih 30. Saya sendiri izin matur dalam Syarifuddin Februari 1974 saya sudah jadi MWJ, pengurus MWJ Surya sejak umur 20 tahun. Saya pengurus Ansor mulai ranting anak cabang 2 periode, pengurus wilayah Ansor, dan juga merupakan bagian dari pengurusan PT Ansor zaman Gus. Kalau bicara Mukhibin, mungkin di ruangan ini saya paling kuat menjadi Mukhibin. Saya 20 tahun dengan Mukhibin. Kenapa saya mesti kok masuk ke wilayah Mukhibin? Karena tadi Musewu Pak Ketua Alhamdulillah membicarakan awal dengan masalah nasab. Sebelum ke persoalan yang disoalkan terkait video panjenengan yang sedang mendebat, izin bertanya sakit nomor. Woi mawon. Sampai dengan menit ini, apakah Kiai Aminuddin meyakini bahwa Baklawi atau Habib dzurriyyah Nabi atau bukan? Oke,
Jelas. poin mawon. Boten ngagem alasan pun. Saya orang ya pribadi toh. Iya, pribadi. Saya orang awam tidak tahu nasab. Saya tahunya dari kiai saya, guru saya Ikut dalam artian Habib Ba'lawi adalah nomor perspektifnya khusnudzon. Saya nggak akan melebar Bapak. Saya poin di situ dulu. Karena saya alhamdulillah juga teman baik Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saya minimal ada 30 kitab nasab yang saya tahu lah Bapak. Dan saya memahami panjenengan, walau kemudian ketika panjenengan membawa satu sosok kiai, saya pun izin membawa satu sosok kiai yang masih hidup malah, Buya Said Akil Siraj. Di beberapa pertemuan mengatakan bahwa urusan nasab Ba'lawi sudah selesai, batal, bukan dzurriyyah Nabi secara literasi sumber data yang ada disampaikan oleh Kiai Iman. Biar kita hormati itu. Karena saya orangnya, kalau orang membawa orang di luar ruangan, saya pun bawa. Itu poinnya. Yang kedua terkait kepada substansi masalah. Poin pertama yang saya catat, dan mungkin teman-teman Ansor Banser sudah sebagian melihat video saya lah. Monggo disikapi teman-teman bolo-bolo Ansor Banser, dan saya yakin bahkan beberapa senior saya termasuk Mas Purwanto yang satu dekade dengan Pak Musron Wahid itu mengapresiasi dengan cara mengcounter saya ke panjenengan Pak. Saya pada spesifik wilayah organisasi. Satu hal nggak Bapak. Ada apakah dengan Kiai Aminuddin? Kenapa kok tiba-tiba menyenggol PWI dengan kalimat PWI itu bukan Banu NU? Apakah tidak ada ormas yang lain? Ada LDII Bapak. Dimana kita tahu kayak apa perilaku LDII kepada di luar kelompok LDII. Terkesan secara bahasa komunikasi Bapak sadar atau tidak menyerang PWI Laskar Saruna. Ini secara bahasa komunikasi. Terlepas Bapak mengakui bahwa itu adalah perspektif penyampaian internal, tetapi fakta di lapangan kami dapat pun di video yang sudah terupload. Saya nggak akan menyalahkan Bapak secara sepenuhnya, tetapi narasi yang awal ini patut disayangkan. Kok tiba-tiba menjustifikasi PWI? Kok nggak sekalian Robito Alawiyah juga bukan Banu NU? Gitu. Ini di narasi awal saya akan bisa mengatakan, kalaulah Pak Kiai Aminuddin mengatakan PWI LS bukan Banu NU, saya akan mengatakan Robito juga bukan Banu NU, yang sehingga siapapun yang masih Ba'lawi kok ada di dalam kepengurusan NU juga patut dievaluasi Bapak. Dan ini sampaikan kepada ketum PBNU. Saya juga pernah merosting beliau, bahkan Kiai Haji Miftahul Akhyar pernah saya roasting Pak dengan kalimat surat cinta. Sudah Pak, Kiai Miftah sudah saya pernah roasting. Ketum PBNU bahkan saya tantang untuk ketemu Pak. Karena ada beberapa narasi yang menurut saya secara simbol keilmuan tidak patut untuk keluar. NU bagi saya Pak, ini nyawa saya. NU bagi saya adalah ruh perjuangan saya. NKRI nggak ada NU habis Bapak. Betul. 100% terus. Kenapa saya kesini? Saya orang Tegal, Pak. Saya bukan orang Jepang. Andaikan Bapak tidak menyadurkan kalimat pendiriannya tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, Syarifuddin tidak perlu kesini Bapak. Saya Pak, salah satu yang mendirikan PWI Laskar Saruna atas restu kiai-kiai sepuh NU Bapak, termasuk Buya Said Akil. Apa alasannya? Biarkan PWI LS ini sebagai wadah untuk memberikan informasi atas tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman dan lain-lain berkaitan pemalsuan kuburan, berkaitan tentang pembelokan sejarah Indonesia dan pembelokan sejarah NU Bapak. Untuk sejarah NU saya saksi hidup. Yang ngomong juga masih hidup Pak Bapak Habib Lutfi. Berkali-kali di hadapan saya dia mengatakan bahwa datuk saya yang bernama Hashim bin Yahya, Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha, saya hafal Bapak.
itu mengatakan atas perspektif dari kesaksian orang-orang yang sudah meninggal bahwa disowani oleh Mbah Hashim atas perintah Syekhul Khalil. Saya saksi hidup, Pak. Lalu kemudian dituangkan dalam karya tulis baik di NU online sampai bahkan dijadikan buku pelajaran. Siapa yang bikin Petanggal Pulau, Pak? Om Tegar, Assalamualaikum itu hal itu sudah saya sampaikan dulu, Pak. Tapi oleh teman-teman PBNU tim kreatif masih menggunakan ilmu yang barusan Kiai Aminuddin sampaikan. Tapi aksar bin Labdon ya layu ini minal haq. Pendiriannya tidak berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat betul dan rekamannya masih ada. Kalaulah kalimatnya begini, Pak. Pendiriannya tidak ada kaitannya dengan pengurus NU. Saya maklum, Pak. Tapi karena Bapak menyinggung Nahdlatul Ulama, berarti ini bukan hanya yang struktural, kultural. Kenapa? Padahal di dalam ADART, Bapak, jelas sekali tertuang di bab 2 PWILS, Pedoman Akidah dan Asas, pasal 4. Perjuangan Wali Songo Indonesia berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, Bapak. Karena saya juga yang menyusun ADART, Bapak. Dari mana susunan kemudian menjadi draft, lalu kita rapatkan di Kongres per 12 November, itu dari beberapa yang kita ambil beberapa bagian dari ADART PO Ansor, dari NU, dari Muhammadiyah, dari HMI, dan dari beberapa ormas Islam yang besar kita ambil poin-poin karena kita meyakini dengan kaidah ulama kita dulu. Jadi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah fal aslah tsummal aslah hatta al aslah kama qalahu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kan begitu, Pak. Artinya bahwa ADART-nya itu enggak ada, Pak, kontradiktif atau kontra dengan substansi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Justru, Pak, kepemimpinan mulai dari pusat, provinsi, daerah, bahkan di Demak sampun wonten ranting itu yang kami serap adalah mayoritas umat Nahdlatul Ulama. Izin sekali izin. Saya usianya sekarang 50 tahun, lebih 10 tahun. Saya katakanlah hampir separuh hidup saya di kepengurusan NU. Itu saya menyaksikan, melihat ada beberapa saudara-saudari kita yang kultural NU merasa terabaikan dari beberapa segmentasi, Pak. Dari beberapa segmentasi. Ada yang mengatakan Ansor elit lah dalam tanda petik, Banser elit lah dalam tanda petik, bahkan NU dan lain sebagainya. Setelah ada isu nasab ini, kita kembangkan PWI untuk mengambil mereka. Ustambo ojo ngapuki wong NU. Biarkan para beliau fokus untuk mengendarai laju gerak Nahdlatul Ulama yang merupakan warisan dari Hadratul Haji Masyur. Ayo saya tampung di PWI. Kita tampung. Dan Kiai Imad berkali-kali ngobrol dengan saya, Kiai Abbas dan Kiai Nusantara. Termasuk biasa akhir kemarin kita selama malam Jumat ya, Kiai. Mengulangi lagi. Sasari. Termasuk saya, Bapak. Saya ini bukan hanya ketika ada orang soal itu taklid duta kepada Kiai Imad, enggak. Saya memang sumber informasi dari Kiai Imad saya tahu. Dan saya minta data tambahan kitab. Bahkan tadi Kiai Muharram juga saya kasih ada 43 kitab nasab. Fik bukan PDF. Pelajari Kiai Muharram semuanya. Itu setelah itu baru sampai berani komentar tentang disiplin nasab. Saya Pak Kiai. Andaikan besok, bulan depan, tahun depan ditemukan manuskrip. Sekali lagi ditemukan manuskrip bahwa Habib Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi, Syarifuddin tidak akan pernah lagi menjadi jomus mereka, Pak. Karena kewajiban saya adalah anishkur li walidik, bersyukur pada Allah dan sungguh syukur dan leluhur. Baik pulau king ibu insya Allah jangan lupa.
Saya lebih berkewajiban menghormati, memuliakan leluhur para wali songo, Bapak, daripada harus jadi kacung dan comotnya Pak Lawi. Toh leluhur saya bukan kami, bukan Pak Lawi. Lalu ketika ada yang ditanyakan dosa, apakah kamu nggak mau mencintai dengan alun Nabi atau itratan Nabi atau zur Nabi? Ya, saya mau menghormati. Tetapi kalau Pak Lawi itu nasabnya nyambung, saya mau menghormati, memuliakan yang non Pak Lawi. Toh banyak zur yang lain yang selain Pak Lawi. Bapak Aminuddin yang kami hormati, saya ngomong dari hati. Bahasa yang paling rileks ada beliau ahli hukum. Di NU mulai ranting sampai pusat sering ada kalimat begini, Bapak. Yang kami muliakan, yang kami hormati para ulama. Oke, ulama isinya adalah orang-orang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, para habib. Pertanyaan saya, habib yang dimaksud apa? Keturunan Nabi. Oke, saya sepakat itu keturunan Nabi. Apakah keturunan Nabi hanya habib? Tidak, Bapak. Mestinya kepada para habib, para syarif, para sayyid. Itu yang kedua, kalaupun penyebutannya para habib juga nggak balance, Pak, dengan kata ulama. Sebab konotasi konteks narasi habib di dalamnya ada habib bocil, ada habib waras, ada habib gila, Pak. Sementara kalau ulama, apakah ada orang jualan? Logika saja, Bapak. Ada dong. Nah, artinya narasi itu pun sudah menggerus cara kita memberikan kata sambut. Izin, Bapak. Ini mohon kepada teman-teman NU di semua saja. Kalimat ini kalimat jebakan kepada para ulama dan para habib. Habib itu umum, cakil, berarti dimuliakno, sing edan, maaf, sing lonte, sing narkoba, dimuliakno, Pak. Tapi kalau ulama, berarti kan spesifikasinya para kali. Dan saya wadah dan dia. Ya, moga tadi moga. Ada nih, Pak. Lanjut aja untuk speaker. Oh, speaker. Langsung itu ya, Bapak. Di konteks ini, Bapak. Jadi saya berkeberatan pertama karena panjenengan secara pemahaman saya, teori yang saya dapatkan dulu ketika saya ikutin kuliah ilmu komunikasi, Bapak ada unsur kesengajaan dalam tanda kutip melecehkan PWI dengan narasi PWI bukan Banung NU. Kenapa hanya PWI yang disebut? Kok LDI enggak, RA enggak? Itu pertama. Itu dugaan saya, makanya saya minta klarifikasi. Yang kedua, pendiriannya tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Ini salah besar dan Bapak menurut saya perlu meluruskan. Karena tagnya bukan pengurus NU tetapi Nahdlatul Ulama, padahal faktanya PWI berangkat. Nah, lalu narasi yang ketiga adalah ada kata-kata binasakan, tabrak. Nah ini agak sedikit lama, Bapak. Kenapa kemudian Bapak menginformasikan hal itu? Saya yakin itu adalah asumsi narasi personal, bukan PWI secara kelembagaan. Ya, jadi itu Bapak terlalu lompat pagar masuk ke wilayah kita, Bapak. Karena apa? Kata nabrak, kata binasa dan lain sebagainya, baik kepada Habib ataupun kiai siapapun yang beda Habib, itu bermula, Pak, 3 Habib besar. 1, Pak Rokim alias Habib Taufik Asegaf, Rizik Sihab alias Imam Unyil. Ketiga adalah Habib yang paling alim sedunia, Pak. Rambutnya gondrong, bisa mojo kita tewo-kiwo nengan, Pak. Wali banget, Pak. Katib PCNU Demak kalah alim sama Bapak sebenarnya. Itu narasinya ketika merespon tesis Imad dengan bahasa cacian hinaan. Di antaranya ngajinya di kandang kebo, kroco-kroco, coro-coro. Kemudian satu lagi yang dari Bondowoso, mudor, kita kasih tegangan tinggi, pengikut Imad iblis, dajjal. Bahkan terakhir, omongan terakhir yang saya masih ingat, Pak Rokim alias Habib Taufik, yang orang-orang mengatakan wali Pentagon, itu mengatakan itu bukan tesis, itu bukan karya ilmiah, tetapi suara kentut. Itu adalah narasi yang membuat kami itu merasa
diganggu Pak. Itu secara narasinya. Kedua, secara lapangan di Tambun, Kiai Abbas sedang ceramah diusir. Kemudian peristiwa waktu di sebelum Kerawang, Pemalang, saya sendiri Pak diteror oleh Habib Muhdor Pemalang ketika mau acara di Kiai Lukman. Kemudian acara yang waktu di Gresik di pondoknya Gus Sukairi, yang kemudian tempatnya dikepung oleh yang mengatasnamakan Habib dan Muhibib. Bahkan Panglima kami, Ketua Umum kami, cucu pahlawan nasional Kiai Haji Abbas bin Yaksi diturunkan dari panggung. Setelah itu apa berhenti? Tidak Bapak. Tanggal 10 Agustus tahun 2024, teman-teman kita PWILS bahkan Banser menjadi korban pemukulan kasus Kerawang oleh siapa? Yang mengatasnamakan Muhyiddin. Itulah yang kemudian akhirnya teman-teman sing ngalang-ngalangi tabrak. Gitu loh Pak. Gitu. Artinya ngeten Pak. Jadi binasakan tabrak itu bukan resmi. Karena situasi. Artinya dengan kita kan tadi saya katakan ini konsolidasi internal dan kita nyatakan tidak termasuk Danong NU. Itu karena di lapangan, mohon maaf, ada campur baur antara Banser dan Laskar dalam actionnya itu, sehingga kita ingin monggo Laskar, Banser, ya itu tujuan utamanya di sana. Kalau toh bahasa kami tidak ada hubungan dengan NU, di mana personal ada, ya itu saya paham. Memang kami tidak bicara ini tidak ada hubungan dengan pengurus PBNU atau pengurus NU. Oke, ya. izin Bapak, sampai sudah masuk wilayah Banser. Saya bagian dari Banser Ansor. Kalau Bapak menyoal ada Banser, ada Laskar, sulit memilah bagaimana Banser yang menjadi garda bangsa. Sama. Sikap kami sama. Ini terhadap PKBD, di PKB sama. Selalu kita pisahkan. Jangan campur aduk. Ini kan konteksnya Demak. Seperti tadi tabrak kan konteksnya Demak. Memang betul, orang betul. Sama hanya, mohon maaf. Tadi ada mulut Habib yang jelek. Bahasanya kalau saya bosok, jangan bosok. Itu mohon tidak kriminalisasi semua orang. Itu kan personal juga. Ya, personal juga. Sehingga ya personal menurut saya rangkaian katanya jangan disambung dengan kalimat pendiriannya tidak berkaitan. Itu saya simpen Pak. Iya, paham. Nanti dijawab. Iya, makanya sersan mawon Pak, sersan mawon. Makanya yang kayak ucapan kita sepakat bahwa reject dan itu bukan mazhab kita, jangan bukan kita manhaj kita ke sana enggak. Dari dulu FPI kita enggak sepakat. Termasuk Gondrong itu sama sekali di Demak nggak pernah ngundang dan memang nggak sepakat itu. Maksudnya Gondrong pun apa itu? Yang tadi bilangnya kami Gondrong tadi itu nggak laku. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, apa yang telah disampaikan yang itu sebenarnya menurut khidmat kami itu benar. Karena apa? Yang menyampaikan adalah ketua PWNU, PWI, Mas Nurul. Mas Nurul itu menggunakan baju Banser. Dalam narasinya itu mengatakan bahwa siapapun yang membela Habib tabrak. Artinya kan macam-macam. Itu seharusnya tidak perlu disampaikan oleh seorang Mas Nurul. Karena Mas Nurul adalah mantan ketua Ansor, junior saya. Saya mantan Kasat Kocap di Demak. Saya pertama yang menolak Habib Rizik itu ya saya di Demak.
Baik, Bapak yang Oh, yang terhormat. sebentar, Oke, Pak. oke. Ya. Nurul ya kaitannya. Oke, Itu tidak pantas. oke. Itu karena di dalam anggaran dasar Ansor Banser, kita Ansor Banser adalah wajib untuk melindungi kiai-kiai. Oke. Semangatnya gitu. Semangat seperti itu, dan itu sudah saya sampaikan. Saya hadir di Demak waktu itu Banser hanya sekitar 150. Kemudian saya jadi Kasat Korcap bisa menjadi 7.000. Nah, makanya saya sampaikan itu seharusnya tidak pantas disampaikan dengan menggunakan atribut Banser. Kalau dia menggunakan atribut PWI, kita hormati. Itu makanya yang disampaikan oleh yang itu sudah benar. Dan itu disampaikan di dalam forum internal NU. Seharusnya dia hadir, tapi dinyatakan Mas Mulu bisa hadir. Ini misalnya harus saya sampaikan dan saya luruskan. Nah, kemudian yang pernyataan yang kedua yang mengatakan bahwa PWI tidak merupakan banon NU, ya benar, betul. Yang mengatakan mana anggaran dasar keputusannya kapan? Nah, kalau kemudian pengurusnya ada di itu, apa yang bisa yang itu ya benar. Karena di Ansor, di NU itu ya ada di mana-mana. Tapi kalau kita kemudian bicara itu, ya satu organisasi kita NU. Kita mau ada di PKB, di partai politik, kemudian di Garda Bangsa, kemudian ada di P3, kemudian ada di Pemuda Pancasila, semua ya tidak masalah. Seperti kayak kita ini, saya adalah merupakan pengurus LBHNU Jawa Tengah. Saya sampaikan, kalau di pengurus advokat LBHNU Jawa Tengah itu kan macam-macam, ada yang dari Pradi, KAI, macam-macam. Tapi kalau kita sudah bicara kepentingan NU ya jadi satu. Sama yang kita harapkan juga dari PWI. Ya seperti itu seharusnya. Jadi tidak kemudian, wah kalau dia ini tabrak ya nanti dia ditabrak-tabrak Banser loh ya. Ya ini yang kita harus luruskan. Kalau kemudian bicara bahwa Nurul personal, ya jangan pakai baju Banser. Mau jelas dia pakai baju Banser. Dia saat kemarin itu dia juga menggunakan baju Banser, digunakan untuk kampanye dia ketika dia menjadi ketua Perindu. Ya kita protes. Wong kita aja yang anggota nggak boleh kok. Kok dia waktu itu masih ketua pembina Ansor. Saat ini pun dia masih membawa mobil Ansor. Itu seharusnya tidak begitu caranya lah. Nah ini Pak. Jadi jangan hanya melihat wah ya itu seperti enggak. Konteksnya tidak begitu. Itu. Jadi kita paham apa yang telah disampaikan yang itu, kita paham. Itu Pak. Lalu yang ketiga, bahwa yang sama-sama harus kita hormati adalah bahwa Aminuddin adalah menyampaikan di dalam forum internal pengurus NU. Itu kecuali kalau kemudian adalah mengundang elemen yang lain sifatnya terbuka, monggo dengan nggak terima protes ya monggo lah. Itu untuk konsumsi internal. Itu Pak. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan tadi. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Aminuddin menurut kacamata hukum saya itu sudah benar. Itu seharusnya yang harus klarifikasi itu Mas Nurul, bukan Aminuddin. Itu kalau saya misal tiba-tiba Pak, saya di forum saya, ya kan, kemudian saya pakai baju Banser, saya ngomong ngalor idul bahwa kiai siapapun yang tidak membela kepada pemahaman saya tabrak, ya anak buah saya jadi apa nanti? Kan tidak begitu. Itu loh Pak. Iman-iman perjuangan kita, saya itu juga dari ketua umum PAC, pengurus Ansor sampai wilayah ya saya juga ikut. Mulai dari saya MTS itu sampai sekarang malah. Itu Pak. Jadi pemahaman siapa yang telah disampaikan oleh yang itu sudah benar. Jadi dalam konteks hukum itu sudah benar. Itu dalam konteks organisasi sudah benar. Karena kekhawatiran orang tua terhadap yang ngomongin teman-teman Banser kan bahaya. Nah, persoalan kemudian yang kemudian digoreng-goreng adanya Habib ini, Habib itu adalah pendapat yang masing-masing. Tidak bisa kemudian kita maksakan orang untuk percaya. Ya kan, berjalannya waktu kan ya seperti itu Pak. Dulu ya sama kita dengan Habib Lutfi ya kita gotong-gotong. Sekarang nggak cocok, ya ada masalah. Besok gotong-gotong lagi, ya ada masalah.
Itu loh Pak. Namanya pendapat. Nah, pendapat itu juga berjalannya dengan usia zaman, perkembangan. Ya sama sekarang lah, dulu kita kayak apa orang misalnya dengan Jokowi. Begitu Jokowi melengsar ya dielek-elek. Ya lumrah. Karena zamannya beda. Kemudian Pak SBY ya di AP-AP kayak gitu. Ya seperti itulah. Gus Dur kayak apa dulu kita bilang Gus Dur nyatu dengan orang-orang juga dielek-elek. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan. Kemudian yang apa namanya yang sama saat ini masih meyakini ditabrak itu kan ya tidak benar. Betul Pak. Jadi itu konteksnya seperti itu. Jadi ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Apa yang telah disampaikan oleh yang itu dalam kacamata kami sudah benar karena disampaikan dalam internal. Nah itu karena sesuai dengan kapasitasnya beliau sebagai ketua PCNU. Nah kalau kemudian tadi menyampaikan bahwa PWI bukan menjadi barunya, ya benar. Yang mengatakan bahwa PWI kalau kemudian dalam anggaran dasar yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu internal PWI, tidak bisa dicampur adukan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Ya kan kecuali kalau sudah menjadi penom. Gini Nah, Pak. jadi Sampai salah paham dengan kalimat saya. Jadi gini, saya fokus dengan narasi Kiai Aminuddin di dalam pemaparannya itu tidak menyebut satu nama pun. Narasinya begini, pendiriannya tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Ini pun Anda belum jawab. Lalu di narasi berikutnya menyinggung tentang ada. Silakan dicek lagi rekamannya. Pendiriannya, saya ingat Pak, pendiriannya tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Teksnya begitu Pak. Makanya saya kesini. Ini kalau sudah menyinggung pendiriannya tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, ya saya tersinggung lah. Wong PWI LS itu di dalam ADART-nya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Kecuali Bapak mengatakan pendiriannya itu tidak ada kaitannya dengan kepengurusan NU. Saya taslim banget. Bedakan antara pengurus NU dengan Nahdliyin atau Nahdliyah. Nah ini catatan ya. Benar. Yang kedua, di dalam narasi Bapak, kalimat nabrak, kalimat binasakan tidak nyebut merek. Di narasi itu Pak, nggak nyebut Pak Nurul, Pak Nural, Pak Nuril. Itu loh Pak. Kita itu kan nahnu mobil gitu. Ngapain kemudian saya mendengarkan kata-kata beliau? Itu kan personal. Kalau memang panjenengan kan nggak terima apa yang disampaikan Pak Nurul, klarifikasi sama Pak Nurul. Dalam hal ini misalkan lembaga advokasi PCNU klarifikasi dengan ketua PWI, akhirnya saling klarifikasi, kan asik Pak. Jangan kemudian kita kebiak-biak rono, kita fokus saja di narasi Bapak. Nah, jadi yang menurut kenapa tidak saya sebut justru mohon dipahami itu adalah menjunjung nama beliau. Makanya karena di konten orang teman yang kita audien kita tidak semua, karena audien kami itu juga memberikan informasi pada kami. Jadi taksil hasil, kalau nggak saya sebut nama, memang nggak saya sebut nama. Bapak Kiai Amin, kalaupun saya batuk di kolong meja Pak, tapi di shooting itu jangankan Kabupaten Demak, orang Inggris bisa melihat. Ya itu kan pas saya katakan diviralkan. Nah itu kan kita nggak tahu siapa. Nah sekarang lagi dan saya sudah mencoba ketika panjenengan narasi, di mana narasinya itu menurut Bapak bersifat internal, namun saya kan mendapatkan di medsos. Kemudian saya mengkonter. Kalau kemudian di sini ada pakar hukum, silahkan penjarakan saya di counter narasi di video. Enggak segitu, enggak. Ini kita kan sudah clear. Jangan kemudian tiba-tiba semuanya benar, itu namanya mau mentaukifkan kayak gini nggak boleh Pak. Ini nggak klarifikasi. Oke. Jangan begitu. Saya nggak takut dengan siapapun kalau tidur. Semuanya benar nggak bisa, ini nggak percuma. Memang benar nggak ada modal Pak. Lah iya, semuanya benar saya nggak mau. Nah, kita sepakat. Jangan begitu. Makanya kan tadi saya sampaikan. Saya Aminuddin bukan Quran hadis. Betul. Beliau bisa satu lisan, saya pun bisa. Kok tiba-tiba dalam rangka klarifikasi beliau mengatakan semuanya benar. Emang sadaqallahul Aminuddin? Gak bisa klarifikasi aku kayak gini, walaupun pandangan banser saya juga ansor gitu Pak. Gak bisa. Wajadilhum billati ya asan Bapak. Oke, udah. Ini bukan di ruang pengadilan, ini di ruang gedung NU. Jangan langsung tiba-tiba kita klarifikasi baik, semuanya benar. Itu sama aja pandangan menganggap kita salah.
Jangan seperti Pak, itu. sebentar. Ya. Surat Anda Hmm. yang kirim siapa? PWIRS. Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Nurul. Mana orangnya? Loh, Anda ketika mau komplain dengan Pak Nurul silakan. Anda bisa begitu Pak, salah. Kalau Anda itu ada klarifikasi atas surat saudara, saya terima. Seharusnya yang saya tanyakan oleh saudara, kenapa saudara ngomong terus? Seharusnya yang kesini itu Pak Nurul dulu. Tadi kan saya udah ngomong Bapak, kenapa saya Kalau mengajukan saya, surat? Pak, kalau Karena ada narasi Kiai Aminuddin menyebut kalimat pendiriannya. Sebentar. Ini berlebihan untuk saudara. Tidak bisa. Seharusnya tuh gini Pak, urut. Kalau Anda ingin urut, ini kan surat kan dari cabang. Siapa yang mewakili cabang? Anda cabang dari mana? Saya salah satu pendiri. Nah, kecuali kalau suratnya pendiri saya hormati. Suratnya cabang. Suratnya cabang loh. Kita sudah menghormati saudara loh. Secara ansor Pak. Walaupun cabang Pak, status beliau ini adalah Kita- penasihat kita- dari PBI apa itu Kabupaten Ya, di Pak. mana? Di mana? Kita ini membahas. Ini aja Pak, gini Nggak bisa aja, begitu. gini aja. Ini nanti Ini bias, Pak, gitu. cukup Yai, Ya. Yai kali beliau. Nggak bisa. Terus apa itu Kita nanti? klarifikasi cabang. Sebentar Pak, Kok sebentar. bisa sampai mana-mana? Sebentar. Cukup Yai kali beliau kalau udah Nggak ini bisa, sudah Pak. selesai gitu aja. Ya, gini. Tadi saya sudah saya klarifikasi. Nggak bisa itu. Mungkin Salah saya itu. harus di stressing. Kenapa tidak Berlebihan menyebut itu, pengurus Pak. NU? Saya juga tidak menyebut orang NU. Nah, Ini tidak ada hubungan dengan orang NU. Tidak juga. Monggo NU tafsir apa? Menurut tafsir. Menurut tafsir. Kalau dia katakan tulisan manusiawi, monggo. Tapi maksud kami NU adalah pengurus NU. Mungkin maksud hari siapa yang tahu. Betul. Tapi NU ini kan Maksud kalau klarifikasi sesuai dengan suratnya Pak. Ya ini udahlah. Kita hormati tamu. Nggak bisa begitu. Kita hormati tamu. Oke. Ini berlebihan kalau Bapak yang menyatakan saya mana-mana. Nggak boleh. Ada nggak narasi Kiai Aminuddin yang menyebut kata-kata pendiriannya? Pak, Ada. Jawab dulu. Ada. Ada nggak? Ada. Artinya beliau menyinggung format awal proses Nah, pendirian kalau PWIRS. Bapak tersinggung dari sisi itu, seharusnya suratnya tidak dari cabang. Seharusnya kalau Bapak mengurus pusat ya dari pusat. Mana? Beliau itu penasihat Kalau PBI yang Gini Pak, Ini nanti dibuat surat lagi untuk klarifikasi kembali. Nanti Kalau begini tidak. Udahlah. Ini aja. Ini karena tadi beliau yang terhormat Pak Amin pada waktu itu mengatakan bahwa pendiriannya. TKT dulu Ansor Banser, Fatayat Muslimah, Ibnu PPNU yang Ya. ikut PBI Nah, kita evaluasi. Ya. betul. Pertanyaan itu ada dulu, iya atau tidak? Iya. Clear kan? Iya. Bahasa ini umum enggak Pak? Ya. Umum tidak? Ya. Umum. Oke. Pertanyaannya, Iya. berarti Iya, jawaban. ketika nanti jenengan menyenggol 3 honong ini, yang dievaluasi hanya orang yang ikut PBI. Logis ya Pak? Mas, itu Saya jawab Saya- aja. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Logis ya? Iya, iya. Oke, logis ya? Ya, jadi- Kami Ya. itu hanya apa? Hanya ingin panjenengan sebagai orang sepuh, saya sebagai Nahdien biasa, Kultural. itu kultural. Kita hanya kok, Bu, jangan menyenggol ini, menyenggol ini. Cukup kalau sama-sama nyebut, kok disebut kabeh, disebut semua. Iya. Adil gitu loh. Iya. Sehingga akhirnya. Mungkin saya paham. Jawab. Yang kedua, ada surat atau perintah dari PBNU. Meskipun kami belum tahu. Koreksi, bukan surat. Ya, bukan surat. Tadi saya ngomong, Nah. meskipun ada perintah atau ya, dari surat PBNU atau instruksi dari PBNU, meskipun kami sebagai kultur tidak tahu, ini kan kebenarannya kan belum tahu. Dan sekali lagi, kalau panjenengan mengatakan itu personal, clear Pak. Yo sebagai kelas iki ternyata yo wong tua Yang personal yang mana yang Ya.
personal dalam arti apa? Panjenengan Oh. ke personal tidak membawa sebagai secara institusi lembaga. PCNU sebagai keseluruhannya. Oke. Cukup akhir muni wis nyatane aku wong tua ya kadang satu tulisan clear yo wis kurane Jadi itu aja. selesai Pak, selesai. Ini Selesai. tadi dari awal kan saya bilang, kenapa? Lama, Banum NU kemana saja tak sebut. Terus tentang PWI itu mutlak seperti persis yang ditanyakan oleh Rokatib Am kepada ketum. Bagaimana dengan PWI? Apa struktur NU yang masuk di PWI? Nah, itu loh. Betul lah. Ya, terus buktinya mana? Maka ini saya ajak, boleh jenengan percaya dengan sakit. Alah, umpamanya dia juga. Kalau dicari videonya. Ya, enggak apa-apa. Monggo, sama klarifikasi ke PB, monggo, ke PC-PC yang lain, monggo. Monggo di saya. Apa yang kami sampaikan ini ada apa oleh kami? Apa itu namanya? Konsolidasi dari PCNU se-Jawa Tengah dengan PWNU Jawa Tengah terhadap PBNU, gitu Pak. Jadi persis lolos, sudah saya kali. Maka saya sebutkan Banum itu mana saja, Muslimah, Fatayati, semua. Ya, terus PBI tidak masuk dalam Banum NU, kan clear? Ya. Terus orang pengurus NU yang ya masuk ke dalam PBI memang akan dievaluasi, betul, saya katakan betul. Itu persis narasinya seperti Gus Ketum jawab. Maka menurut saya tadi saya sampaikan, evaluasi jangan diartikan mesti dipotong. Loh, gitu loh ya. Ini yang perlu dipahami. Sekolah kok evaluasi. Nek bijinya apik munggah. Justru Pak ya. Sekali lagi mohon maaf terhormat. Justru yang kami pertanyakan, kenapa hanya ketika pengurus NU atau Banum NU yang ikut PWI dievaluasi? Pertanyaannya logis. Apakah pengurus NU selain ikut PWI dievaluasi atau tidak? Kami dari PWI. Tanya itu hanya itu sebetulnya kalau panjenengan kita sebagai undang-undang ini wis yo maaf, itu secara personal. Yo ndak begitu. Bukan. Salah. Saya sampaikan di Saya tak jawab. Kalau panjenengan mengatasnamakan PBNU, instruksinya seperti itu kepada cabang dan saat koordinasi, maka jangan salahkan pendiri PWI bertanya kepada panjenengan. Dan sudah kami jawab. Ini kalau clear, mari kita bersalaman. Itulah yang kami ingin. Tidak ada narasi tadi. Makanya bisa saya bilang, PWI saya yakin mainnya baik kok. Wah, gitu loh Pak. Saya tahu yang namanya ADRT visi misi mana yang jelek sih? Bagus. Ini kan faktor personal yang disampaikan Mas Tain. Itu masalah asbabul wurud, ya kan? Ini Pak, saya dari APBH. Saya ingin bicara. Saya tertarik dengan tadi sekali dengan catatan bahwa Indonesia tanpa NU tidak ada Indonesia. Itu sering saya katakan itu. Jadi NU niku anugerah hadiah Gusti Allah terindah bagi Indonesia. Catat ini. Maka tugas kita ini sebenarnya. Ini kalau mau melihat, kalau kita mau flashback ya, ini perjuangan NU itu kan mulai dari sebelum kemerdekaan. Kemudian setelah punya
Nah, setelah kemerdekaan itu timbul, sebelum kemerdekaan tahun 43 itu berdirilah Hizbullah, betul nggak? Kemudian setelah 45 itu Sabilillah, Laskar Sabilillah, seperti yang digunakan Laskar Kebaikan. Tapi begini Bapak-bapak sekalian, jadi sebenarnya kita ini jujur aja itu merasa beruntung sekali bahwa kita ini menjadi pada NU, keluarga NU lah. Jadi mungkin dari bapak dan nenek moyang kita itu semuanya kan terlahir dari NU. Nah, saya menganggap begini, pertemuan ini itu bagian dari dinamika suatu organisasi. Ingat, NU itu lembaga organisasi keagamaan terbesar sak-dunia, tidak hanya sak-Indonesia, seluruh dunia itu paling keren. Ketika kita bicara masalah NU dan katakanlah itu dengan PBNU atau organisasi dan menyebut nama, maka itu sangat sulit untuk dipisahkan. Artinya ketika kita mengatakan Nahdlatul Ulama NU gitu ya itu ya konotasinya pasti juga organisasi. Itu seperti itu. Maka apa yang disampaikan tadi oleh Yai Amin, dan alhamdulillah saya yakin ini persoalan kecil ini. Alah ya Gusti, tidak ada persoalan. Ini hanya apa yang menjadi tugas Yai Amin, kemarin menyampaikan itu semata-mata itu karena memang ada mandat, ada beled dari PBNU, katakanlah untuk konsolidasi internal, menyampaikan hal-hal seperti itu. Kemudian yang masalah klarifikasi dengan PWI itu juga pesan dari pusat lah kan gitu. Nah, untuk itu Bapak sekalian, saya kira kok ini sudah cukup rampung lah, kita sudah rampung, jadi sudah klarifikasi semua. Sebelum selesai, ini Pak Yai nanti ya salaman itu nanti. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Katib Surya di PC Kabupaten Demak. Alhamdulillah kemarin membersamai beliau di Semarang. Memang itu muncul berawal dari pertanyaan itu. Sehingga kenapa kok ada istilah PWI mulai muncul? Karena ada pertanyaan yang sorih dari Katib Am sendiri kepada Ketum tentang orang yang berada di struktur NU ketika masuk PWI. Karena Gus Yahya mungkin merasa belum mempelajari betul tentang PWI, beliau menjawab ya nanti dievaluasi. Kemudian yang kedua, kebenaran ilmiah yang jenengan yakini kan monggo, tapi saya yakin juga jenengan bisa menghormati keyakinan yang lain. Sangat menghormati. Karena yang namanya pendapat kita niki terus terang tiang-tiang mukallid, sing taklid. Saya dalam masalah perdebatan itu dari awal sampai akhir saya pun nggak pernah tahu tesisnya Kiai Imam dan sama sekali tidak ingin mengikuti karena saya merasa mukallid. Saya nggak pernah punya ijtihad sendiri dalam urusan itu. Ketika guru saya Kiai Memun beliau mengakui dan menghormati, ya sudah. Derek. Kita pun dalam masalah politik bahwa kita juga tidak punya ijtihad politik sendiri. Guru kita kemana kita ikut kemana. Jadi dasarnya yang jelas ini yang diyakini kawan-kawan sebagian ini memang mukallid dalam fikih mawon oleh taklid ke Imam Syafi'i dan seterusnya. Kita pun dalam masalah ini taklid. Tapi mau kayak bicara taklid, mau kok hidayah taklid itu pada idhar hujjah haram. Oke, hujai tentu saja hujai guru kita gitu kan. Enggak, kalau taklid dibungkus kayak gitu ya saya nggak sependapat. Tadi kan karena menggunakan zon. Tadi inna zona la yu'minu minal haqqi syai'a itu kurang pas diterapkan di situ. Makanya saya menyampaikan beberapa kiai masih meyakini dengan keyakinan lamanya yang mohon dihormati, dan ketika ada kegiatan misalnya di NU ya monggo didukung, justru bukan di demo kan nonton maksudnya. Karena juga ada kejadian gitu kalau bicara personal lagi kan nonton. Nggih matur nuwun matur. Saya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdi dari Kalongan. Alhamdulillah saat ini saya menjabat di pengurus PWI Laskar Sabilillah di Lembaga Kaderisasi Organisasi Jawa Tengah. Sekaligus dalam hal ini saya memperkenalkan diri, tujuannya apa, bahwasanya
Pertama, bahasan masalah klarifikasi bisa saya simpulkan dari beberapa perbincangan. Yang pertama, masalah pendiriannya PWI tidak ada hubungannya dengan NU. Yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pengurus NU yang terlibat menjadi pengurus PWI ini perlu dievaluasi. Ini. Yang ketiga kali tadi menyangkut masalah siapa Nurul Mutakin ya, yang memakai pakaian banser yang di situ kontradiksi dengan aturan di organisasi Nahdlatul Ulama. Itu benar ya. Nah, hal-hal semacam ini monggo kita sebetulnya 00 dan 11. Kalau misalnya Pak Kiai Amin ini menyimpulkan bahwasannya pendirian PWI yang dikatakan beliau sebagai tidak ada kaitannya dengan NU diakui saja sebagai sakul lisan atau kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau misalnya siapa namanya Nurul Mutakin memakai pakaian banser yang di situ ada melanggar kode etik daripada NU, diklarifikasi ini sebuah kesalahan, ya berarti sama-sama salah ya. Lantas berkaitan dengan masalah nasab dan sebagainya, ini masing-masing punya dasar sendiri. Gitu ya, biar insya Allah pada hari Ahad tanggal 23 Februari tahun 2025 saya selaku panitia Seminar Nasional Dialog Kebangsaan dan petisi 313 Kiai se-Nusantara insya Allah akan hadir di Demak. Dan alhamdulillah kami beserta kawan-kawan ini sudah sowan ke Kiai Said Agil Sirot dan beliau dalam acara seminar ini mendukung penuh dan beliau mau menjadi sebagai penasehat dan harapannya pelindung dan harapannya seminar ini tidak hanya diadakan di Jawa Tengah yang tempatnya di Demak, akan tetapi menjadi agenda ya, karena ini bukan mengatasnamakan PWI, bukan mengatasnamakan NU, tapi mengatasnamakan Forum Ulama Nasional Bersatu. Nah, dan di dalamnya ini adalah beberapa ormas yang termasuk dari Nahat, ya, dari Laskar Mataram Nusantara, dari Jatni, dari apalagi Laskar Palapa. Laskar Palapa ini adalah singkatan Patriot Pembela Pancasila yang didirikan oleh seorang kepolisian di Mabes Polri, dan alhamdulillah beliau mendukung gerakan ini, dan untuk izin beliau akan membackup bahwasanya untuk rencana seminar ini harus berjalan dan akan di-backup secara perizinan dari Mabes. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita 0011 kita saling mengakui saja kesalahan. Apabila itu kok dianggap benar, apa salahnya kita mengakui hal kesalahan untuk apa? Lil maslahatil ummah. Setuju ya? Kira-kira pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira semua sepakat dan adanya rezeki juga gak ada kesalahan yang Kalau niku seneng ya, yang kali pakai bahannya tetap bening. Nah, itu persis sama dengan kita, makanya monggo PWI melaksanakan apa jadi program PWI asal tidak yang money, ya kan? Asal kayak hal-hal begitu tuh. Yang provokasi itu di beliau nah, ya. kan tadi malam saya datang ke Lokorejo itu kisaran jelang maghrib. Itu kan malam sampai jam 12 kita ngumpul dengan beberapa teman-teman PWI se-Kabupaten Demak. Ini acaranya kan berarti tadi batal, berarti besok ya. Saya akan ketemu sama Kiai Amin, tapi dengan catatan nggak boleh banyak. Gitu kan? Saya itu dari dulu waktu itu. sama. Kalaupun kita kemudian katakanlah ada crash di saat seperti ini biasa kalau menurut saya. Setelah ini ya selesai. Insya Allah saya kira itu begitu. Tapi kalau beberapa orang saya nggak mau. Saya bilang kalau panjenengan PWI Laskar turun sampai kemudian kelihatan kena terekam wartawan, aku balik ke Tegal. Saya sendirian aja berani kok ketemu Kiai Amin. Kumpul sini foto-foto ini. Ya, kan boten. Ya ini gini lah, makanya surat itu ini sekretariat.
Mohon yang tamu berapa? Kita kan masih awam. Tolong diklarifikasi, termasuk kami dapat tamu wajib menghormati. Iya, artinya gini ya, teman-teman yang ada di kantor ini, di pertemuan hari ini tanggal 28 Desember tahun 2024, harinya Sabtu, ya berarti yang hadir untuk ikut ke dalam berapa orang, yang tanda tangan berapa, jangan kemudian diviralkan geruduk PCNU, kemudian PCNU ngerahkan banser. Gak boleh, kalau ada banser ada. Komandannya aja tidak mau. Yang harus komandannya saja tidak mau. Saya tak ngomong. Boleh. Iki apa ndak? Dunianya dunia serba. Pelannya kok ndak? Jadi kata Pak sini. Makanya jadi paham ya. Terkait dengan mungkin video yang viral ya. Jadi ditanggapi panjenengan. Seharusnya kali ini yang hadir langsung ada yang tanyakan. Sepakat dengan LBN tadi, paling tidak Mas Nurul dan sekretaris hadir. Karena ini wilayah Kabupaten Demak. Demak jari pun dari Nusantara kan begitu. Racikan pesantren Kabupaten Demak. Dan Demak punya kearifan lokal yang tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada provokasi dan anarki, apalagi kita satu rumah yang namanya Nahdlatul Ulama. Mungkin statement yang Amir juga terprovokasi juga dengan apa? Video sebelumnya yang PWI Mas Nurul Mutaqib mengatakan dengan memakai jaket Banser, ya, padahal ketua PC pada masa mengatakan kiai yang mendukung para habaib harus ditabrak dan sebagainya. Kami ini Banser menjaga kiai yang memang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begitu faktanya, ayo laskar kita adu dengan Islam. Sepakat ya. Begitu Mas saya sampaikan, mohon maaf. Banser keras keras. Yuk kita jangan keras. Kalau viral kali ini karena video. Kalau Masker sangat siap. Ya, seperti ini sebentar saya luruskan. Kalimat itu apa? Pernyataan panjenengan. Apakah perlu buzzer begini? Kalau ke saya itu malah jadi blunder, Pak. Ini beliau saya luruskan. Ini karena ini adalah narasi panjenengan ke beliau. Ini loh Pak itu penting loh Pak. Karena apa? Karena Banser sendiko dawo apa kata kiai. Sendiko dawo apa kata PCNU dalam hal ini. Pakai panggung itu. Kalau narasi di video yang disampaikan sahabat Nurul Mutaqib begitu, artinya kan kita ditabrak-tabrakan. Mohon maaf. Dan saya yakin PWI tidak akan membedakan hal itu. Tidak akan. Cukup. Kembali karena itu Demak. Paling tidak satu tadi. Miskomunikasi. Komunikasi PWI itu dibangun lah. Beliau ansur kepada masanya. Saya juga sekretarisnya waktu itu. Kemarin ketika pelantikan PWI. Kenapa sih ansurannya PWI kepada DBAC? Ansor bisa kok lewat telepon, sahabat Ansor lewat telepon saya. Dan tolong saya butuh banser di 1000 misalkan 500 selesai. Kenapa harus seperti itu? Ini kan sangat-sangat kita sayangkan. Ya, cukup ya. Benar ya? Itu saja. Kembali ini Demak. Jadi gini Pak. Ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya yang harus hadir yang pertama itu Mas Nurul. Jadi clear sebenarnya. Makanya kita mau datang. Saya juga ingin tahu sebenarnya kenapa dia bicara seperti itu. Itu loh Pak. Nah, tapi makanya kok. Oke. Ini Saya berkata pelan-pelan supaya beliau paham. Gini Pak. PWI LS itu terbentuk di Agustus 2023. Ormas kemarin sore. Iya. Cakap lagi lah. Izin. Sehingga ketika video beliau viral, itu laporan ke saya Pak. Ada yang tiba-tiba mengatakan rumah beliau dikepung lagi. Akhirnya saya telepon kepada komandan dari Jawa Tengah, Gus Nukman Kendal. Gus sampaikan sama PWI LS Demak untuk bersurat ke Kiai Aminuddin secara pribadi atau beliau sebagai ketua Tanfidiyah PCNU Demak. Ini saya ngomong kayak gini Bapak Pak. Iya, percaya. Saya yang ngomong. Ya. Oke. Ini betul nggak? Beliau mendasari dari instruksi Gus Nukman dari saya. Adapun kemudian, maaf saya lupa siapapun tadi yang ngomong.
saya memang secara sendiri pengen ketemu Kiai Amin. Saya kan di video juga sendiri, saya berangkat juga sendiri, hanya pada konteks pendiriannya. Lalu kemudian ketika saya ngomong di sini kok mau diusir, ya saya keluar juga bisa. Nah iya, karena saya tahu beliau itu mau jenenge wong NU yo bakal kolbi. Oh, soal kamar bus. Itu saya tetap kepuk. Makanya kita punya kewajiban ikrom dulu. Jadi saya lagi masalah multitafsir NU dimaknai secara luas, monggo dipersalahkan itu hak. Tapi sama sekali saya bukan bicara secara bahwa orang mengenai NU secara personal. Ya, saya itu kan masalah multitafsir. Saya kira clear ya. Ya, sepakat ya. Ya, sepakat ya. Kalau kita menyatakan sikap tentunya. Nah, terus ini teman-teman PWI kata akhir begini, saya sepakat dengan yang tadi. Apa yang bicara di dalam ini konsumsi kita. Karena klarifikasi selesai clear. Dan terus apa tidak lanjutnya? Tadi saya sampaikan masing-masing punya program, silakan program berjalan, saling mendukung, jangan saling mengikung. Sepakat ya? Itu kan bagus. Baik, sekarang gini Pak, antara Bapak dengan jenengan di narasi pendiriannya, manusia mungkin satu lisan tidak Bapak? Ya bisa. Saya Pak sebagai pribadi dan selaku pendiri PWILS, manakala ada informasi yang ke Bapak perihal apapun terkait pergerakan PWILS, manakala ada kesalahan, saya minta maaf kepada Bapak Aminuddin. Sama-sama. Nah, yang kedua, Bapak mau nggak minta maaf? Loh, kalau dipersepsikan salah, saya mohon maaf. Siap. Ini kan saya minta maaf ya. Karena persepsi itu kan ya mohon maaf. Nah, tadi kan saya bilang, Pak, NU saya tidak ngomong warga NU, kan? NU secara am. Nah, kalau di apa jenenge kamu loh ini narasi Nahdlatul Ulama itu menyinggung yang ada salah iya kan kalau dipersepsikan itu salah Kalau dianggap salah. Tidak apa-apa. Wong saya sudah bilang nggak ada kebenaran. Tapi nanti jangan digaris bawahi ya, Aminuddin minta maaf. Oh salah. Itu saya tidak akan ngomong itu. Artinya bahwa sebagai manusia sangat mungkin untuk satu lisan. Apalagi maaf, narasi yang disampaikan oleh Kiai Aminuddin waktu itu kan tidak membaca teks. Ya kan? Ada teksnya enggak Pak? Secara umum ada, yang di kalimat tadi. Nah, yang itu maksud saya. Dan saya menduga panjenengan satu lisan Bapak. Itu aja. Saya clear. Ya, satu lisan. Terus saya gini Pak Kadip. Tapi ada yang belum. Yang mana Bapak? Ya, karena yang bersangkutan yang diharapkan. Ini monggo gini untuk kembali kepada Bapak. Siap. Tolong sampaikanlah kepada beliau-beliau itu kedepannya sebaik kayak apa. Mungkin belum kabeh konco kabeh. Belum Pak dulu. Iya, nggak usah kayak gitu, kayak gitu, gitu. Dan jadi saya gini Pak, saya itu memahami kehadiran panjenengan itu seolah Mas Nurul itu melempar bola, tapi kemudian dikasihkan orang lain. Tidak gitu Bapak. Sampai salah persepsi ini ya Bapak. Kecuali kalau dia kemudian surat. Tadi saya maksud Pak. Kalau dia kan kirim surat, dia minta waktu. Siap. Ya, kalau saya jadi sifat jiwa patriot saya kirim surat, saya harus hadir untuk klarifikasi. Baik. Sebentar, saya juga luruskan Bapak yang terhormat di surat. Panjenengan konteksnya surat ya. Ada tuangan tanggal hari nggak? Di surat ada tuangan tanggal hari nggak? Nah, ada loh. Oke, saya bacakan bahwa di surat itu adalah tertuang hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 jam 15.30. Terus betul ya? Betul. Nah, ini hari apa? Satu. Nah, kenapa terjadi hari ini? Karena permintaan Kiai Aminuddin. Betul. Ya? Namun, kita kembali sang pembuat surat atau ketua PWI-nya tadi barusan telepon ke Kiai Muharram, silakan ke panjenengan. Beliau lagi ada aktivitas, silakan disampaikan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa pada hari ini di jam yang sama dari siang ketua kami ada acara yang
sama, dia masih sebagai tuan rumah masalahnya. Jadi Kegiatan apa saya? Kegiatan apa? ada kegiatan ini Pemerintahan. kontrak dari pemerintah dari Pak Prabowo. Ah. Sebenarnya mohon maaf ini saya nggak bisa buka ya. Artinya ada kegiatan Pak. Sebagai tuan rumah, Ya, sehingga maaf datang. karena panjenengan dari bagian hukum persuratan saya ingin ke sini. Jadi tertangganya itu udah 7 kalau bicara surat. Nah hari ini kok terjadi klarifikasi atas terus GPM itu Saya jadi nggak sebagai bisa sekretaris- menyalahkan mutlak si pemberi surat Bapak. Sudah ada perwakilan dari wakil ketua. Ya sudah. Jadi nggak ada masalah ya. Nanti undang-undang panjenengan juga nanti disampaikan kepada Pak Nurul beberapa hal poin-poin yang yang penting itu. kalau ngomong bener Pak Nurul itu bukan Karena salah. kodanya Demak adalah beliaunya. Apa artinya klarifikasi? Tapi belakangan terus masih ada hal-hal yang tidak kita harapkan kan? Yang Sebagai manusia Pak, sesakti apapun kalau tiap hari HP-nya bunyi ada yang nanyain yo Iya. mesti rodok. Tapi kalau itu kan bukan sebagai itu apa namanya? Bukan klarifikasi itu. Iya, resiko terjadi. Saya kira Gini Pak Yai, kita ini toh harus gentleman lah. Jadi kalau memang sifatnya klarifikasi, tadi kan udah disebutkan Pak Yai Mustafa, ada titik apa itu kekeliruan ya. Umpamanya maaf itu nggak masalah gitu loh. Jadi apa itu udah semuanya 00 kosong gitu loh. Sudah. Tadi sudah sampai. Saya sudah tadi kan dilarang minta Itu Jadi salah. Pak Yai minta maaf gitu loh. Bagi yang Kita nggak usah kalau ada lagi di belakang itu nanti mudah dan nanti ada selesainya. Atau kita mohon maaf tadi saya sampaikan kita tuh mau takziah juga. Saya bukan karena apa ya. Toh saya pikir Kalau tidak ada minta maafnya berarti klarifikasinya ini yang mubadir. ya tadi saya bilang apa tadi sama Bapak ini Mubadir ini. Tadi sudah disampaikan. sudah kan? Ayo saya ulang lagi coba. Kalau skenario perjalanan mereka sudah klik. Itu namanya nggak manfaat Terserah kau sudah. Tadi sudah dari pendirian PWI sudah menyampaikan karena ada sabur lesan clear manusiawi. Beliau juga mengatakan bahwa saya pun sama ada sabur lesan. Saya mohon clear kan. Cuma ketika kita ngomong seperti itu tidak hanya difokus seperti itu. Udahlah, clear. Adapun personalnya itu terserah. Yang penting saat ini adalah beliau Kiai Amin sudah mengatakan bahwa itu saya sabur lisan. Mohon maaf sama-sama. Sini pun sama. Ya coba apa itu kesimpulannya itu. Itu namanya nggak gentleman dah. Ada urusan. Yang gentleman itu. Nah, ini aja mohon maaf untuk persepsi beliaunya monggo. Kalau dari yang lain juga sudah bisa menerima. Kalau itu pasti kan salah, oke saya mengaku itu salah, oke saya minta maaf, sate. Loh, harus dengan ini saya katakan, pokoknya Mawon termasuk pemirsa bahwa klarifikasi hari ini menurut saya clear atas sabkulisan sebagian, tak seluruhnya yang pernah dilakukan oleh beliau Kiai Aminuddin dan beliau legowo. Saya pun ketika ada yang berkaitan dengan teman-teman PWLS yang dipandang tidak pas, tidak benar secara konstruksi di mata Kiai Amin, saya siap untuk dikritisi. Kekhawatiran kami dari beberapa video narasi ini nanti, kemudian subjektivitas dipotong, kemudian dikasih narasi yang mungkin itu nanti akhirnya menjadi makanya izin saya menyimpulkan sedikit gini ya teman-teman ya, bahwa klarifikasi hari ini pertanggal 28 Desember tahun 2024 saya bersama teman-teman PWLS sowan ke beliau, ke Kiai Aminuddin dan jajaran sebagian lengkap dan ada Katib, ada beberapa wakil ketua, ada Bolo Ansor, ada Pansel. Intinya bahwa sudah selesai terkait apa yang dinarasikan oleh Kiai Aminuddin
sebagai Ketua PCNU Kabupaten Demak pertanggal 24 atau 25 ya Pak? Waktu itu ya. 24 malam 25. Oke, 24 malam 25 Desember, bahwa beliau adalah manusia biasa. Saya pun manusia biasa, semuanya manusia biasa. Kalau sampai menyimak cerdas, ada narasi kok bahwa memang beliau mengakui ada sebagian yang sakul lisan. Itu saja. Matur nuwun. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan bersama penjelasan beliau, semoga menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Amin. Masalah ini wajib diulang-ulang terus, supaya yang belum paham akan paham, dan yang masih percaya habaib sebagai cucu Nabi cepat sadar. Wahai saudaraku setanah air, sadarlah bahwa mereka bukan cucu Nabi. Mereka gen Yahudi yang nyantel ke nasab zuriyah Rasulullah. Semoga tambah hari tambah banyak yang sadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.